Sebuah naskah kuno dari abad kedua Hijriah, mencatat beberapa hadis tentang rahasia akhir zaman yang berasal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Dari sejumlah hadis yang diriwayatkannya, ada sebagian hadis yang disembunyikan oleh beliau dari kaum muslimin waktu itu. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi beberapa ilmu. Untuk satu bejana sudah aku sampaikan kepada kalian, untuk bejana kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah bukan tentang akidah dan syariah Islam, tetapi berkaitan dengan fitnah dan kejadian di akhir zaman. Dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan nama peristiwa, nama pelaku, nama tempat serta alasan terjadinya peristiwa tersebut. Hadis-hadis itu berkaitan dengan perang dan pemberontakan. Berita-berita seperti ini bila hanya diketahui oleh orang-orang yang amanah dan berilmu, maka akan aman. Namun jika berada di tangan orang-orang jahil, maka risikonya sangat besar karena bisa membahayakan beliau sendiri dan orang lain serta dapat menimbulkan fitnah, huru-hara dan perpecahan. Ibnu Hajar mengatakan, kemungkinan ilmu-ilmu yang disembunyikan itu adalah informasi tentang tanda-tanda kiamat. Apabila disampaikan akan terjadi kekacauan di akhir zaman. Dan kemungkinan akan diingkari oleh mereka yang tidak mempercayainya. Namun menjelang akhir hayatnya, Abu Hurairah menyampaikan sebagian informasi rahasia itu kepada beberapa sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yakni generasi kedua sepeninggal Rasulullah. Manuskrip langka itu ditulis oleh seorang tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah Rasulullah wafat, yang berasal dari Syam. Manuskrip itu berjudul, Salam Wahab fi Akhir Zaman Arab, yang sekarang tersimpan di Istanbul, Turki. Dalam manuskrip itu tertulis beberapa peristiwa besar yang terjadi di dunia, lengkap dengan nama-nama tokoh pelaku utamanya. Berikut beberapa kutipan kejadian penting sesuai dengan terjemahan aslinya. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali orang yang mati di dalam perang tersebut. Perang itu dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar, di negeri gelas dengan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Hir. Kemudian Abu Hurairah berkata, dalam hitungan tahun Hijriah sesudah 1300 tahun, mereka mengikat perjanjian yang di situ Raja Rum melihat bahwa perang semesta dunia mesti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang. Waktu berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seseorang dari negeri Jerman yang bernama Al-Hir, yang ingin berkuasa di seluruh dunia, memerangi seluruh negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah setelah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Al-Rusi atau Arus. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia dengan kesesatan dan kekafiran, sementara itu Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan kota yang disucikan. Di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau keluar. Maka orang kafir dari seluruh dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dengan jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Hazar dan Bani Israel masih terdapat kekuatan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah yang sangat mengerikan benar-benar telah datang, dan tidak dapat diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, langit dan lautan terbakar untuk mereka, lalu langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir di seluruh dunia, dan Allah mengizinkan untuk melenyapkan orang-orang kafir di perang Dajjal. Perang itu terjadi di negeri Syam, dan kejahatan, riwayat Abu Hurairah itu mengandung sejumlah kata asing bagi orang Arab waktu itu, seperti Al-Hir atau Hitler, Jerman atau Jerman, Al-Rus atau Rusia, Amerika atau Amerika dan Al-Hazar, sebuah suku yang disebut juga sebagai suku ke-13 Bani Israel, yang diduga sebagai lokasi tempat dilepaskannya Yajuj-Majuj. Seandainya riwayat itu benar berasal dari Abu Hurairah, maka wajar bila beliau tidak sembarangan menyampaikannya kepada setiap orang. Karena dampaknya akan menimbulkan saling curiga dan saling tuduh.
sehingga dapat menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin sendiri. Lain halnya jika diungkapkan pada abad 20 atau abad 21 saat ini, di mana kita dapat langsung menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang dimaksudkan dalam manuskrip tersebut. Manuskrip kuno itu meriwayatkan tentang pencetus dan lokasi Perang Dunia III, yang diungkapkan secara metaforis sebagai seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri kaca dengan mahkota di kepala. Siapakah laki-laki yang merupakan kucing besar itu? Adakah pemimpin dunia saat ini yang paling memiliki asosiasi dengan kucing besar atau harimau? Presiden Rusia, Vladimir Putin, adalah kandidat terkuatnya. Karena ia memiliki hobi bertualang, berburu dan dikenal sebagai penakluk harimau, sedangkan lokasi perang yang digambarkan sebagai negeri kaca dengan mahkota di kepala, adalah bumi Syam. Syam diketahui sebagai lokasi di mana kaca dibuat untuk pertama kalinya. Adapun mahkota di kepala, karena sudah dinubuahkan bahwa Syam akan menjadi titik medan peperangan di akhir zaman. Bila benar demikian, maka naskah kuno ini menjawab misteri tentang mengapa perang Ukraina ini nantinya mungkin akan berubah menjadi perang besar hingga mencapai medan perang akhir zaman. Itu sebabnya dalam garis waktu sejarah akhir zaman, peristiwa besar itu disebut Malahim atau serangkaian peperangan.